Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan nikmat serta karunia-Nya kepada kita. Alhamdulillah pada pagi kini kita bisa hadir dalam melaksanakan salat subuh berjamaah. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam terkirimkan kepada arwah dunia kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah kepada zaman Islamiyah seperti kita rasakan sampai saat kini. Baiklah, pagi kini kita lanjutkan pembahasan awak sebelum berikutnya, karena kepatang awaklah membahas terkait dengan wajib segera membayarkan zakat. Kalau lambe omaya zakat kemudian hilang rusak, hilang harta itu tadi, awak tetap mendandung kalau saya lambe-lambe. Berikutnya tanbihun, pemberitahuan. Al-azharu anna zakata ta'allaku bil mal ta'allaku syirkah. Menurut pendapat yang lebih azhar, sesungguhnya zakat itu terkait dengan harta, yang juga terkait dengan persyarikatan. Kalau seandainya ada harta yang wajib zakat, tetapi kepemilikan harta itu tidak sendiri dah. Ada lo bersyarikat dengan yang lain, mungkin kerjasama kemana? Bekerja sama. Menurut kata qadim yang dipilih oleh Rimi, sesungguhnya harta zakat itu terkait dengan pengakuan, tidak dengan benda. Itu menurut pendapat qadim. Maka atas yang pertama, sesungguhnya orang mustahik bagi zakat itu adalah bersyarikat dengan kadar yang wajib. Jadi ada mustahik yang bagi zakat itu bersyarikat dengan kadar yang wajib. Tentu maksudnya ada orang berzakat, ada orang yang mustahik. Ternyata di dalam arti orang yang berzakat itu, itulah terkait di dalam itu ada haknya itu. Jadi makanya di dalam Al-Quran disebutkan wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Di dalam harta orang kaya itu ada milik orang-orang mustahik di dalamnya. Berarti dah bersyarikat dah awak ni punya di dalam harta waktu tu. Berarti ada lo hak orang lain di dalamnya. Tentu haknya itu adalah sekedar yang wajib. Yang wajibnya kena zakat akan sadoi dah. Dan karena demikian sesungguhnya jikalau dia enggan untuk mengeluarkannya, maka yang memungut zakatnya itu adalah imam secara paksa. Jadi contohnya lah wajib zakat. Hendak namuahnya berzakat, enggannya berzakat, membantahnya, menolaknya, dipungut oleh imam. Jadi akhadhal imamu minhu kahron, dalam keadaan paksa. Itu dia tuh. Jadi ada pemimpin tuh, imam itu ditunjuklah amil. Jadi amil itu ya memang kalau seandainya ada orang membantah enggan, dah ada cerita oleh sikap je, ambil je. Maka di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 103 itu firman Allah, khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah
pungutlah, potonglah dari harta mereka itu zakatnya, supaya dirinya berhasil, hartoi berhasil. Nah, jadi itu bersyarikat. Jadi mengkue itu bedanya kapitalis, sosialis dengan Islam. Awak memang iyo awak bekerja, awak berusaha dapat 200. Tetapi kalaulah sampai batasan nisabnya dalam kadar zakatnya itu tadi, lah bersyarikat awak orang lain tu punya mustahik. Tak dipupuh je awak terus. Kalau dipupuh je berarti awak lah memakan hak mustahik. Patang kaji awak wajib membayarkan segera. Makanya harus disiplin awak. Makanya becak ada yang sistematis kepemilikan harta awak tu langsung dipotong sekali. Kadang tanggal kau harus tahu awak belum terakhir awak zakat. Kok tanggal 26 Ramadan, yang besoknya tanggal 26 Ramadan lo berikut. Sebab kalau lambe awak membayar, berdosa awak. Kalau seandainya hilang harta itu, sementara orang membayar zakat lain, awak wajib mengganti. Mengganti mengeluarkan dana zakat itu tadi, sekedar dana zakat. Angui sadu marah tu oleh mapiti oleh labis sadu tu baca oleh anak kau zakat lain, tu kan salah awak. Sama makasihnya berarti harta orang ada di awak tu, awak bawa anu juga, tu satu terlakar dia, gantilah awak. Itu bersyarikat di dalamnya. Jadi kalau ada yang kerengkang-kerengkang, kau jalai kau wadzalika li annahu lawim tana'a min ikhrajiha akhadhahal imamu minhu kahran. Dan karena demikian, jikalau ada yang membantah, yang enggan, yang menolak daripada mengeluarkan zakat, maka pemimpin imam memungutnya secara paksa. Kalau ada juga yang menafsirkan bahwa amil itu sendiri memang bisa menyita harta zakat itu. Harta zakat dia berasa itu. Maksudnya mungkin ikut menyita, mengambil paksa itu tadi kan menyita itu. Maka perlu audit tarikh kepemilikan harta awak. Kama yuksamul malul mushtariku kahron. Seperti apa dilakukan pembagian harta yang berserikat secara paksa apabila setengah orang bersyarikat membantah atau menolak daripada pembagiannya. Jadi samu bersyarikat nama itu kalau awak bekerja sama, awak kemudian ada yang menolak bekerja sama, berarti namanya itu harus diambil pembagiannya, karena lah ada keuntungan awak karena dua modal apa dua. Berarti ada keuntungannya. Ia harus dibagi karena bersyarikat. Dalam kasus antara mustahik dengan muzaki, itulah bersyarikat kepemilikan harta awak tu. Itu kaji. Jadi penjelasan dari ayat surah Az-Zariyat yang menyatakan di dalam harta mereka ada hak-hak orang lain. Berartilah bersyarikat harta. Bersyarikat ku maksudnya terkait harta waktu ada orang lain di dalamnya gitu. Sama halnya bersyarikat dalam berbisnis. Tak bisa awak seorang je doh. Karena harus dibagi pembagian harta yang bersyarikat. Kalau harta nala wajib zakat, ya wajib lo dibagi. Itu. Walam yufarriqu bisyirkati bainal aini wad daini, dan tidak bercerai mereka pada syarikat itu antara benda dan utang. Kalau seandainya kalaunya beruntung ya bagi, kalaunya rugi berarti kalaunya rugi berarti nyo tanggung lo kerugiannya berdua. Kalaunya bersyarikat, fala yajuzu li rabbih ayyud'a milku jami'i, maka tidak boleh bagi tuan li rabbihi, tuannya, maka tidak boleh bagi tuannya bahwa dia menyeru pemilik semuanya, tetapi sesungguhnya berhak oleh pembagiannya. Tidak bercerai mereka pada bersyarikat
ke dalam merlu. Tidak boleh bagi pemilik utang bahwa menyeru dia dengan milik semuanya dan tidak perlu bersumpah, tidak bersaksi jalan yang. Jadi tidak boleh bagi orang rabihi ko bukan Tuhan, itu berarti pemiliknya hutang, bahwa dia menyeru memiliki semuanya. Jadi kalau awak bersyarikat, tidak bisa awak mengklaim bahwa harta itu milik awak kasadowe. Jadi kalau bersyarikat itu berarti ada harta orang lain, tidak bisa awak mengklaim-klaim. Kok punya sadaya kemana? Padahal awak bersyarikat. Maka ada yang berhak dalam penyalurannya, kemudian ada dalam pembayarannya. Itu kan dalam undang-undang awak dalam undang-undang awak bekerja sama. Kalau dari awal awak lah mensepakati kerjasama, berarti punya modal yang sama, tidak bisa awak mengecil itu punya awak seorang dah. Itu adalah punya kawan awak. Itu intinya. Jadi kau nyoba analogikan bahwa di dalam harta itu memang bersyarikat orang lain, sama halnya kalau seandainya awak bekerja sama dengan orang lain. Jikalau seseorang suami berkata setelah haul, aku masih terkait dengan petang lah, tentang mahar petang tak? Jikalau seorang suami berkata sesudah haul, jika melepaskan engkau akan aku daripada mahar engkau, maka engkau tertalak. Kan petang mahare banyak sanisab ameh. Jikalau suaminya tu mengecek setelah setahun, kan ada mahar sameh tu sanisab ameh. Kemudian suami kau mengecek ke istrinya lah haul setelah haul. Kalau wajib zakat nama tu. Jikalau melepaskan engkau akan aku dari mahar engkau, maka engkau tertalak. Maka melepaskan istrinya akan dianya mahar daripada suami. Tidak tertalak istri itu. Karena sesungguhnya pernyataan tadi tidak melepaskan dari kepemilikan semuanya, tetapi daripada barang selain kadar zakat. Kan bersyarikat lo antara suami jo istri. Kalau seandainya dalam hal pemberian mahar, ternyata di dalam itu sendiri ada lo alun lapeh le kasadoe, tetapi daripada apa selain kadar zakat. Maka jalannya bahwa suami memberikan zakat itu, kemudian istrinya melepaskan. Tidak tertalak karena ada wujud sifat yang takluk lepas dari semuanya karena takluk zakat. Jadi makanya di dalam umpama tak aku tu kan patang caritonyo, jikalau suami memberikan mahar kepada istri satu niksab emas, sekalipun ada barang itu di dalam kakuan suami, maka menzakatkan ia istri akan dia emas dengan wajib apabila sempurna haul daripada mahar sekalipun belum menerima, istri itu akan dia emas. Tapi disyaratkan ada emas itu dalam kakuan memungkinkan menyerahkannya dengan keadaan suaminya itu adalah hadir. Kalau seandainya nan barang kau tadi ameh yang menjadi mahar dari suami kau tadi lah sampai satu haul, kan menjadi syarat zakat lah tu. Cie syaratnya salisab. Kemudian lah sampai jalai haul. Kalau nya mengecian kan yang mengkaitkan itu, jika engkau melepaskan aku daripada mahar engkau, maka engkau tertalak kecek suamiye ke istriye. Lalu kemudian
nyolapehanlah de istrinya ko tadi mahare dari suaminya. Nyagihan mahar ko balik ko na. Diberikan dilapihannya mahar ko tadi de istrinya. Indak bisa tertalak, nak jatuh talak itu dong. Ndak jatuh talak batu. Karena suami ko sendiri ndak bisa lapih daripada harto zakatnya tadi, harto mahar itu tadi. Tetapi ana membeknya lapihnya daripada apa yang selain sekadar zakat. Jalannya bahwa suami harus mengeluarkan sekedar zakat tu keluar kadar zakatnya tadi, mendatangkan istrinya akan diharta sekedar zakat daripada pengakuannya. Maka melepaskan istri akan dianya mahar. Apa penjelasannya tuh? Apa paham tuh? Payah masuk. Jadi kalau seandainya suaminya kau mengecek kawinnya, kau melapihkan engkau akan aku daripada mahar engkau, maka engkau tertalak. Yo kan kepemilikan tadi pemilikan mahar ko tadi. Mahar tadi itu dikembalikan. Yo lapihan dibalikan. Daripada suami ko tadi ndak jatuh talak dong. Karena kan berkait karena sesungguhnya harta maharnya itu tadi alun lapeh dari kasa duele, ada kepemilikan yang lain di dalamnya. Lalu dikeluarkan zakatnya kan namanya teori dari awal tadi kan bersyarikat namanya kan. Tidak sempurna kepemilikannya ada di dalamnya adalah kadar zakatnya. Itu tuhnya kaji pokoknya tadi adalah di dalam harta itu tadi ada bersyarikat. Awalnya bersyarikat antara muzaki dengan mustahik. Di dalam harta waktu adalah hak orang lain. Termasuk juga dan kalau seandainya suami ko tadi mengkaitkannya dengan maharnya itu tadi, kanulah sampai hol tadi mah kan patan sabian kalau maharnya salisab lah sampai sahol ndak bisa jatuh talak edo karena ada terkait punya orang lain di dalamnya. Itu ndak punya kasadua itu dong. Sampai sebegitunya wajib dikeluarkan zakat itu tadi. Jadi gini ya, Bu. Misalnya Allah nikah awak setahun. Habis itu talak cerai. Inyo mengaitkan maharnya itu tadi. Mahar tadi itu dikembalikan. Keceknya nyo sarean. Yo. Kemudian dibalikannya de istri ko tadi mahar itu tadi. Ndak jatuh talak dong. Zakatnya dek kan harus dibayarkan. Iyo, kalau ada terkait. Dibayarkan bisa jatuh. Iyo. Atau sangkut paut namanya itu. Kaji kini ko di dalam harato itu dilape-lape dulu karena suaminya ko tadi tidak bisa mengklaim itu punya kasadoe dong. Kan yang mengkaitkan itu tadi. Namun talaknya itu talak bersyarat. Tapi syarat itu nak terpenuhi, makanya tidak jatuh talak. Ya begitu pentingnya hak orang lain dikeluarkan dari harta kita. Di dalam harta itu tadi. Kemudian batal oleh jual beli dan ronggoh jaminan. Batal oleh jual beli dan jaminan pada kadar zakat saja. Jaminan pada kadar zakat saja. Itu batal tuh jual belinya dan ronggohnya pada kadar zakat saja. Jadi tidak bisa kadar zakat terjadian jaminan pakai saja kalau pada kadar zakat saja fi qadri zakati faqat fa in fa'ala ahaduhuma bin nisab aw bi ba'dihi ba'dal haul
Maka jika seseorang memperbuat salah satu keduanya dengan nisab, baik jual beli atau dengan jaminan, yang memperbuat salah satu dengan nisab atau dengan setengahnya nisab, sesudah haul sah tidak pada kadar zakat. Nah, jadi lah keluar zakat Nah, jadi kalau seandainya untuk jual beli, untuk jaminan, lah keluar zakat juta tadi sah tuh. Kalau ini jadian jaminan. Contohnya apa? Contohnya awak punya meh batang, ibu punya meh 85 gram. Nah, kemudian lah keluar zakatnya. Ndak kadar zakatnya tu tadi, dan kau bagi jaminan lawak keluar zakat kemudian sisa ratus itu tadi bisa wajadian untuk jual beli, kemudian untuk jaminan kok pula namanya transaksi yang bisnis awak. Seperti semua harta yang bersyarikat atas Al-Azhar. Nah, jadi kalau di dalam zakat itu tadi, kalau ini keluar zakat lain, berarti kan masih ada berserikat dengan orang lain nama itu. Tidak bisa jadi jaminan dah. Nah, contoh, 85 gram lah sampai setahun, lah sampai nisab Kemudian itu aja dia jaminan. Tidak bisa, tidak sah, ada batal tuh. Karena karena bersyarikat di dalam harta itu tadi. Dan itu tidak punya awak dan tak bisa awak jaminan itu dah. Karena adalah hak orang lain. Belum punya awak satu lain dah. Jadi maka kunci adalah jangan kecian dan ada di tangan awak tu awak punya usaha duit. Tak bisa awak jadi jaminan dah. Awak punya emas 85 gram. Aku untuk jadi jaminan awak tu ikut. Justru batal. Hati-hati awak jadi. Dikeluarkan dulu baru itulah punya awak sisa itu lain. Nah, baru kuliah sah mau menjadikan itu jaminan. Kau berarti kan antara ibadah dengan muamalah. Awak keluar ibadah awak baru sisanya itu bisa awak jadikan untuk bermuamalah awak. Berarti dari yang mau dijaminkan itu bukan kita haknya semua, hak orang lain dikeluar dulu baru itu bisa sah menjadi jaminan awak. Kalau tidak batal. Kalau seandainya lah sampai haulnya tadi. Banyak kajian kan. Masalah berserikat tadi, misalnya kita berserikat dengan beberapa orang dengan dalam berusaha. Terus dalam usaha itu sebetulnya sudah melampaui dari senisab. Itu kan dikeluarkan zakatnya dulu atau baru dibagi atau pembagian kita aja yang kita zakatkan. Beko dulu kaji itu cuma. Aduh kaji itu. Tapi mungkin sekedar gambaran bahwa tentunya kalau seandainya bersyarikat dalam dunia usaha ada keuntungan, ada lo namanya zakat usahanya tuh. Nah, tapi kalau kepemilikan harta individu tentu hitungnya individu. Kalau nambah syarikat siko kini cari tuai dulu itu contoh. Kini bahwa di dalam harta awak kalau keluar hak mustahik berarti dalam harta awak tu bersyarikat je mustahik. Sama jawab bersyarikat je orang lain. Harus ada pembagiannya. Anda awak punya awak bersyarikat kerjasama je orang lain itu contoh Mak kemagian paham kan juga, mandakian paham. Takah mah dalam harta awak tu bersyarikat je mustahik. Sama takah awak bekerja sama dengan orang lain. Tak bisa awak mengklaim itu punya awak. Tak kalau mati awaknya mama mengelola seorang dah. Ada hak orang lain dalam pengambilan keputusannya. Ada lorap PE dan segala macam. Itulah contoh. Maka itu sampai ke masalah mahar anak jatuh talak dia tak tu dah jam kaitannya zakat ko karena ada hak orang lain ndak punya laki itu je dia punya satu tu sehingga nak jatuh talak kalau dikaitan itu doh. Kalau jadian tu syarat termasuklah jaminan dalam bermuamalah. Nah awak punya satu tu lo jaminan tu hak orang lain lo jamin tu. Ya sebegitunya detail. Begitu juga sah pada kadarnya zakat pada harta tijarah, tidak hibah pada kadar zakat. Jadi makanya para lulu awak menjelaskan
Apa yang disebutkan jual beli jaminan pada kadar zakat seperti sah pada sisa harta perdagangan. Kalau seandainya sisa dari setelah dikeluarkan zakat di dalam harta perdagangan, kalau seandainya alun wakaluan berarti itu alun lapih namanya, masih ada hak-hak orang lain. Kalau seandainya untuk hibah, tidak sah hibah pada kadar zakat, pada harta tijarah. Maka hibah sama seperti jual beli barang yang wajib oleh zakat padanya. Jadi tidak bisa wahibahan doh pada kadar zakat. Awak kaluan zakatnya berbeda loh. Hibah tu kan lain loh definisi itu. Nang kadar zakat tu tadi tidak bisa wahibahan doh. Kalau nyo zakat, yo zakat. Nah, termasuk kadar zakat pada harta tijarah. Apa beda lo? Hibah tu sama hibah tu kan sama jual beli tadi tu. Tak bisa lo wajadihan kadar zakat tu tadi jaminan atau untuk awak perjualbelikan, indak lo boleh itu dihibahkan. Karena masih bersyarikat. Okey, kalau duduk alasan saya je tu. Far'un satu furu' lah jalai. Taqaddama zakatu wa nahuha min trikati maryunin daqat an wifa'i ma'alahi min hukukil adamiyyi wa hukukil lahi kal kafarati wal haji wan nadar. Telah terdahulu penjelasan zakat dan sebagainya. Zakat didahulukan membayar zakat. Didahulukan membayarkan zakat dibanding dan sebagainya dibandingkan dari harta pembagian dari mengeluarkan utang piutang kalau harta peninggalan. Jadi maksudnya kalau seandainya ada harta peninggalan kemudian kadibayi utang, bara contohnya harta peninggalannya terkah, berhimpun pada terkah hak Allah seperti kafarat dan nazar. Didahuluan hak Allah Ta'ala atas hak manusia. Apa hak Allah Ta'ala itu tadi? Mengko dikaluan dulu nan zakatnya sebelum dilakukan pembagian dari harta itu tadi. Kalau seandainya ada meninggal, ada peninggalannya 85 gram, kan peninggalannya tuan sebelum dibagi-bagi dengan lain, membayar utang dengan lain, kan contoh harta itu lah sampai senisab, lah sampai setahun. Nah mana kali duluan dulu? Bayar utang dulu atau duluan zakat? Kaluan zakat dulu. Kaluan zakat baru kemudian dibayar utang-utang yang lain. Iya, kan peninggalannya tuan. Peninggalan kau wajib zakat Hatunya dulu untuk utang sebelum dibagi lo kau harta warisan-warisan yang lain kau. Dia tong zakat dia dulu nak kerja lehan. Iya, lebaran sisa baru itu kena bagi. Dibagi lo utang dulu, lalu dibagi lo lain. Utang kau tadi tidak sekadar utang anu manusia aja dong. Ada lo utang dengan hak Allah Ta'ala. Kalau nyoba nazar, kalau nyutang puasa kafarat, dibayar lo model lo. Habis itu tidak ada bagi lo lain. Awak harus hati-hati juara toko. Jangan anak cucu harus pengertian. Jangan anak cucu lah mati, induel mati gaya hanya ada pikirnya pembagiannya dan pikirnya lupa denyo dalam hartonya itu ada zakat Di keluar zakat dulu itu urutannya. Setelah diselesaikan zakat dipikirlah utang-utang terkait dengan hak Allah Ta'ala. Apa tuh hak Allah Ta'ala? Contoh kok kafarat atau kok nazar, maka kok ada nanti takatu pasannya lah karena kok mati ya kok tak tahu kok dibayar tu dulu di keluar dari itu.
Sesudah itu balik, baru kemudian bayar lu tutang dulu. Cie hak Allah Ta'ala. Pertama zakat, kemudian yang hak Allah Ta'ala, kemudian hak adami lagi. Apa doa hak adami? Utang tutang. Baru kemudian bagilah itu boleh. Dulu zakatnya baru dibagikan kalau kita Ayo dibayar zakat dulu. Ya dia utang dulu bayar. Utang itu kan namanya kan masih ada waktu berikutnya lagi. Kalau saya utang kok kan cerita kok peninggalan gini bang, harta peninggalan. Emang kau dicatat-catat utang tuh. Pokoknya kalau seandainya harta kau tadi dikeluar zakat lu baru pergi utang lagi. Berarti kau kurang salah saya lah bayi lah dia nak cucu ada duit lagi. Tidak menerima ke sudah ada. Apa aja janji? Yo kalau utang kalau lebih seperti itu tadi kan ada dua nak. Salah dia nak ada utang awak saya je. Nah, kira utang sebanyak lah. Salah dia ada duit lah. Lah. Jangan sampai tadi bayi lo zakat kau jadi pikiran dia awak begitu, nang kalau mak dia awaknya begitu. Selanjutnya wasyurita lahu ada zakati syartani. Berarti lah dulu kajian cerita pertama tentang harta bersyirikat. Zakat itu sendiri kalau harta Allah senisab kemudian sampai hol berarti lah bersyirikat di orang lain. Yusuf bersyirikat di orang bansai mustahik berarti punya orang di dalam harta itu. Yang kedua kajian awak kalau ada orang mati kemudian meninggal atau pusako atau ikut segala macamnya, di duluan zakat, di duluan kedua hak Allah Ta'ala. Apa itu hak Allah Ta'ala? Kau ada nazar. Yang pertama zakat kan? Nah zakat itu kan kewajiban awak tak? Kedua hak Allah Ta'ala, nah orang kan tak tahu dong. Hubungan jawab, kau ada kafarat, kau ada sumpah, kau ada haji. Kau ada haji kan nama buat? Kau ada nama niat awak, banazar awak kalau ada awak mana haji je. Tu sasalah tu dia naik duit. Karena kecil dua awak, karena alai nazar. Kemudian baru bayar utang lah. Selesai utang, baru dibagi lah. Kalau nak dua lah, boleh. Ada kena bagi kalau nak dua lah. Nah, yang ketiga kajian awak berikutnya adalah di syarat zakat lain. Syarat awak membayar zakat. Kau perlu dua kau? Syarat sahnya zakat waktu tadi ya. Yang salah satunya yang pertama adalah niat. Niat biqalbin la binutkin. Niat itu dengan hati, tidak mesti dengan kata-kata. Sama tak awak puasa. Puasa itu kan niat itu kan dengan hati. Tidak disyaratkan dengan kata-kata, tapi disunatkan. Di sini disebutkan syarat yang pertamanya itu adalah niat. Contoh niat waktu hadza zakatu mali. Ini adalah zakat mal aku. Itu contoh niat awaknya. Itu je kecil awak tu. Wajian lah mati juga. Atau lah satu tahun awak dia zakat awak. Kayak gitu aja tapi dia hati awak. Iyo. Yang wajib menerima tu aku. Baak. Misalnya awak bagian zakat. Aku tuh yang pantas wajib zakat tuh kategorinya. Kategori kan asnaf 8. Asnaf 8 terdapat dalam Al-Quran Surah At-Taubat ayat 60. Asnaf 8 itu pertama fakir. Siapa fakir itu? Orang nan bangsa tidak ada usaha, tidak ada ratu itu, tidak cukup 50% kebutuhannya dong. Yang kedua miskin. Siapa miskin? Orang punya usaha, dia punya harta, tapi tidak terpenuhi kebutuhan pokoknya dong. Mungkin kok 60% itu. Kedua, yang ketiga amil yang mengelola zakat itu tadi.
yang ditetapkan oleh pemerintah. Nggak bisa beliau mengaku-ngaku jadi amil dia dah. Maka mengaku jadi amil dia, panitia berbeda dengan amil. Nangka 3 kampe mu'alaf. Nangka 5 hamba sahaya budak. Nah, budak terlewat. Gharimin urang butang. Definisi berutang itu adalah berutangnya untuk kebutuhan pokok Nak butang beli oto, nak butang beli rumah, nak butang beli kipi angin, nak butang. Orang kan ada butang sebenarnya. Dia jojoknya utang tu utang lah, utang lah je koperasi je. Nah, di saudaranya sedaya kau bank je. Apalagi kau ada nak usaha hobi, anak itu dah butang tu untuk kebutuhan pokoknya. Kemudian fisabilillah kata jual Ibnu Sabil dan nang kalapan itu dia tu 8 tu dia tu. Kena yatim badan tu. Nah yatim tu punya kewajiban wak bersama tu. Itu beda lah tu. Dia berkau anggap zakat dia wak kena yatim. Oh, berarti kain duanya boleh ada. Kain duanya kanaknya tu boleh masuk kategori yatim. Kategori keluarga fakir atau miskin. Ambil di situ. Nah, jadi syaratnya tadi yang pertama adalah baniyak wak. Walaupun dia tidak bahasa buik na fardu dah. Karena nak do zakat kau mau zakat kau mau fardunya. Haza fardu zakati mali na fardu sabui na fardu nada. Karena nak zakat kau fardu lah cukup. Wah kecil kau zakat malawat lama tiwa jadi ni. Lah. Atau sedekatun mafrudatun atau kecil kau sedekah yang difardukan. Kalau sedekah yang difardukan itu zakat nama tu. Tapi kau sedekah cie je enggak. Dia berbeda kalau nak sedekah cie mana enggak difarduan dah. Kalau sedekah yang difarduan, nyo nan zakat kau tadi adalah sedekah. Sedekah apa? Sedekah yang difarduan. Tapi nan sedekah lu tentunya zakat lain. Karena penyebutan dalam Al-Quran itu innamas sadaqatu. Sungguhnya sedekah itu maksudnya justru adalah sedekah yang difardukan atau zakat untuk fakir, miskin. Itu pengertiannya. Atau hadza kecil ni hadza zakatu malil mafruḍah. Boleh aja. Ini adalah zakat malku yang difardukan. Bapaknya fardu boleh aja. Tidak dipakai fardu, dah dapat ada. Karena zakat itu fardu. Ada fardu itu tu wajib. Wala yakfi hadza fardu mali. Tidak memadai ni awak doh. Kalau sana ini fardu haratoku. Apa tu fardu harato? Kalau zakat lah jadi fardu dah. Tapi kok fardunya sampai hadza fardu mali. Ini adalah fardu haratoku. Fardu haratoku mengaruh. Itu dah cukup ni kalau terbaca. Caknya lah kau sakit harta malkulah tu. Waduh. Kalau dengan bangsa kita sendiri kan boleh. Tak ada masalah, dia boleh. Bila mati ni dia tekan lah mati lah tu. Kan kecil bi qalbil la bi nutqin, dengan hati tidak mesti harus dengan kata-kata. Tapi dia orang wak kan berbimbing nana. Nawaitu an ukhrija zakata mali bahasa buina fardan alayya lillahi ta'ala. Boleh aja ancam. Sebanyak-banyak coba tu panjang-panjang kau lepas dah wak. Lepas dah tu. Lepas. Itu makanya dapat dah hati yo. Kurang diulang lagi dengan bahasa yang sederhananya biar kami mengerti. Bahasa sederhana iko zakat malaku itu sederhana. Bahasa itu kan bahasa Arab Haza zakatu mali. Itu tanda orang pesantren itu bahasa Arab ini. Ambo pernah dengar dan baca kalau yang namanya zakat mal, kata Imam Syafi'i itu banyak harus berupa uang. Kalau sedekah baru itu barang. Apa itu ya benarnya tidak? Namanya sadaqah zakat mal. Zakat mal kau zakat harta. Kau ada amih tu gaya. Dia amih. Ya kan amih harta tu kan amih tu nak.
Ya. Ameh itu arto enggak? Iya. Nah, kalau ada zakat 2,5. Contohnya kan kalau uang, kalau sedekah itu bisa berupa barang, beras, atau segala macam itu sebaiknya itu sedekah. Kalau yang zakat mal, katanya itu berupa uang yang mungkin bagi si mustahik yang penerima itu bisa dipergunakan untuk keperluannya yang lebih besar, untuk mendesak. Kalau zakat mal terserah aja. Mau bagi hameh atau bagi piti, kalau piti jadi. Piti ada. Boleh piti. Tapi mengejen, iya, uang tu piti tidak. Nah, ya, silakan lagi piti. Ya. Dan contohnya dalam sedekah ada kecian barang, indah dua, do piti itu bisa aja sedekah. Piti juga bisa sedekah. Tu awak sedekah kamu saji tu, anu tu tu baca ada barang kau bagi kan. Anu awak aja tu. Nah, haza fardu mali li sedkihi. Jadi kalau seandainya namanya buik je, kata haza fardu mali, ini adalah fardu hartaku, alun terwakili zakat tu lain. Kalau menyabit fardu hartaku, karena ada fardu je lain, seperti kafarat, nazar. Kalau menyabit fardu je, bisa jadi fardu mengaluan piti itu tadi adalah fardu kafarat atau fardu nazar. Tapi haza zakatul mali, ini adalah zakat hartaku, masuk zakat. Tapi kok basabit fardu hartaku, itu tidak menjamin anu dong. Kalau menyabit zakat, masuk zakat. Tapi kalau menyabit fardu ya, belum tentu zakat lah. Ada fardunya mengeluarkan harta itu dia karena membayar nazar. Ada menyabit fardu dia karena membayar kafarat. Nah itu bahasa. Jadi niat itu sendiri, ya jelek-jelek deh. Disebut zakatnya yang Yo. dalam niat doang, sengaja aku membayar zakatku. Ya, jadi mau sengaja aku gitu terang. Nah, jadi kalau seandainya awak menyabit fardu saja, haza fardu iko fardu haratoku alu zakat nama lain. Karena di dalam fardu nawakaluan tu bisa jadi nazar, bisa jadi kafarat, dan tidak wajib mentakyinkan harta yang dikeluarkan. Nak bahasa buit narat tu itu doh. Baca jalena harta muzaki, ko harta rampasan ko harta anu ko nak bahasa buit itu kata tu doh. Pokoknya ada penghasilan awak, pendapatan awak, kemudian uang awak lah sampai selisap sampai holnya lah wajib zakat deh sampai je dan dia oleh aku ni ko zakat awak ko. Nah, kalau seandainya awak menyebutkan ta'yin itu lainnya beko kaji itu. Jikalau seseorang menyebutkan mentakyinkan sesuatu, tidak masuk yang lain jadi dah. Kalau yang menyebut mentakyinkan sesuatu, tidak masuk yang lain. Jika nyata oleh yang ditentukan itu luput, mengko ndak berniat yang lain, mengko ndak terakomodir lo yang lain tu. Mengko jalan-jalan bahasa buino hartoe dari penghasilan, hartoe dari ko dari nafarlona masa sabuina tekatu tu. Pokoknya ko zakat ambol tu. Sabok kalau batantuan lo khusus takatu, berarti sakare itu je ndak masuk na lain dah. Sabok zakat awak ko kan ndak sekadar gaji profesi awak je kan ko. Kalau itu berarti situ je masuk, ndak masuk harta-harta na lain. Awak kan sudah dihitung semuanya. Ada tunjang-tunjangannya, doto iki-iki semacam guys. Makanya nak bahasa sabitna takatu do. Karena kalau awak menentukan sesuatu, iko maka nak akan masuk B dah. Tapi kalau secara umumnya hanya sifatnya terakomodir yang lain. Sampai perlu awak menyampaikan zakat awak dalam konteks secara umumnya dalam niat waktu tadi. Nah, wak ulangnya soalnya panjangnya penjelasan mah. Nek karena hari ini penting kan cie berubah. Sareen pertemu po baca niat.
Niat itu kalau bisa niat. Dan awak direpot kalau dengan niat awak. Membuat niat hazar fardu mali mengalir tu dibuat. Jadi ikut niat atau zakat makulah tu. Kan ada kok buat macam-macam ke inovasi akhirnya tidak masuk barang lapih katanya. Kali demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.